Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Lukman Karistianto, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Kampung 3, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Arah video ini yaitu terkait koneksi antar materi, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif yang tujuannya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Koneksi antar materi. Budaya positif dapat mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif dapat terwujud jika memiliki 5 nilai guru penggerak: berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar sekolah nyaman dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan Bagja. Budaya positif untuk mewujudkan visi sekolah yang mana tujuannya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan nilai kebajikan, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, dan penghargaan posisi kontrol sebagai guru, pembuatan keyakinan, kelas, sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif, cara penerapan disiplin dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif mengarah pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif membuat murid memahami dan menyadari motivasi internal, bukan akibat tekanan dan paksaan atau pujian ataupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga perilaku tersebut, yang pertama dan kedua adalah motivasi eksternal, yang mana perlu kita pahami bahwasanya perlunya adanya motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketiga, posisi kontrol seorang guru. Ketiga, posisi kontrol seorang guru. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, sebagai pemantau. Kelima, sebagai manajer. Yang mana sebagai manajer adalah posisi kontrol yang mana harus dimiliki oleh seorang guru, yang mana harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif berhasil pada diri sendiri. Keempat, pembuatan keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan bersama antara guru dan murid. Pembuatan keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima,
segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang tujuannya yaitu menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut refleksi saya. Yang pertama, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep inti yang telah ada. Saya sudah memahami konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol, guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari konsep materi tersebut dapat saya wujudkan dalam tindakan sehari-hari di sekolah. 2. Perubahan apa yang terjadi pada diri cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas? Saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan, sehingga pelaksanaan budaya positif diharapkan mewujudkan kelas atau sekolah yang berpihak pada murid. Posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manager dan menerapkan segitiga restitusi. Refleksi ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami? Pengalaman yang pernah saya alami dalam penerapan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau ketidakdisiplinan siswa dengan memposisikan sebagai manajer. Terkadang saya berbenturan dengan budaya sekolah dalam menindak disiplin murid. Maka perlunya pendekatan khusus secara kolaborasi, komunikasi dengan baik seluruh elemen masyarakat sekolah. Refleksi keempat, perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mewujudkan mengimplementasikan posisi sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus disiplin siswa. Saya juga tertantang dalam berkolaborasi dalam menyusun konsep budaya positif bersama rekan sejawat yang mana dengan kebiasaan berbeda. Refleksi kelima, menurut saya hal baik yang sudah ada di lingkungan sekolah kelas adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Hal yang diperbaiki yaitu posisi kontrol cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Refleksi keenam, sebelumnya saya sering berada pada posisi kontrol, penghukum, dan pemantau. Satu, perasaan saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid walaupun hasilnya kurang sesuai dengan harapan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan segitiga restitusi, saya merasa bangga pada murid saya lebih menunjukkan tanggung jawab dan disiplin memperbaiki kesalahan. Refleksi ketujuh, secara tidak langsung pernah namun urutan tidak nuntut. Tahapan yang pernah saya lakukan yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini pernah saya lakukan namun belum sampai menanyakan keyakinan. Dan yang pertama adalah menstabilkan identitas, juga belum pernah saya coba melaksanakannya. Refleksi ke-8, restitusi ketika menghadapi perusahaan murid. Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi dan komunikasi yang baik ke semua elemen sekolah, masyarakat sekolah, serta dukungan dari seluruh pihak. Kolaborasi warga sekolah dapat mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam memproses menciptakan budaya positif baik di lingkungan maupun sekolah? Ya, melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua agar budaya positif tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun di rumah bersama orang tua agar menjadikan kebiasaan pada murid dan mewujudkan karakter yang mana tujuannya adalah wujudnya profil pelajar Pancasila. Terima kasih paparan dari saya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.